Oke. Ya, jadi kali ini kita akan belajar mengenai bandarmologi ya. Kemudian kita akan memahami konsep bandarmologi itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis suatu saham emiten dari sisi bandarmologinya ya. Saya ucapkan selamat datang yang baru saja bergabung. Selamat malam ya. Besok 17-an. Jadi hari ini kita belajar dulu. Jadi sempat belajar buat besok liburan ya. Oke, saya exit dulu. Oke. Sip. Saya sharing dulu slide-nya. Sorry. Oke, ya ini apakah sudah terlihat ya screen-nya atau belum ya? Sorry, kayaknya belum terlihat ya. Bentar, saya share screen ulang ya. Oke, kayaknya udah share ya. Sorry. Apakah sudah terlihat ya? Sudah ya. Apa ya? Kalau sudah terlihat, saya akan share tentang PPT-nya dulu. Oke. Ya, jadi yang akan saya jelaskan adalah materi tentang teknologi how to trade ya. Yang merupakan suatu workshop yang rutin diadakan di komunitas Go Invest ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung sudah saya buka pendaftarannya. Linknya bisa di scan di uh, QR code-nya. Kemudian nanti kita langsung masuk ke dalam uh, acaranya ya. Apa materinya? Oke. Goals-nya itu sebenarnya kalau standar teknologi itu kita akan mempelajari di workshop itu nanti konsep dari teknologi itu apa ya. Kemudian fase-fase dari marketnya. Kemudian kita akan belajar tentang apa aja sih sebenarnya strategi-strategi yang biasanya digunakan oleh market maker untuk dia profit taking atau mendapatkan tujuannya, tujuan tertentunya. Kemudian goals yang lain adalah kita mempraktekkan teori itu our trading strategy ya. Jadi untuk bandarmologi, untuk workshopnya yang utama itu kita akan belajar tentang 4 hal ini. Cuman pada mini workshop ini saya terutama akan lebih banyak menjelaskan tentang konsep bandarmologi ya. Sedangkan yang lainnya akan ada di bandarmologi workshop yang full. Basic konsepnya. Jadi di sini sebenarnya bandarmologi itu seperti yang kemarin saya jelaskan tentang technical analysis ya. Sebenarnya sudah lama dikenalkan ya dengan dalam teorinya Dow ya, oleh Charles Dow pada tahun 1869 ya. Dalam tulisannya beliau menyebutkan bahwa bandar itu adalah Mr. Market ya, atau uh, seseorang yang mengatur jalannya atau harganya market gitu ya. Di teori Dow ini seperti yang kita pelajari teknikal analisis bahwa market is not everything, trends primary gitu ya. Di sini yang paling penting itu adalah adanya uh, fase dari trends ya. Trend itu ada 3 fase. Ini sangat sangat berkaitan dengan adanya akumulasi atau distribusi, kemudian public participation, kemudian nanti akan ada excess atau panik. Apa itu akumulasi?
Akumulasi adalah bagaimana market maker itu berusaha untuk mengumpulkan saham yang dia bandari. Kemudian setelah itu dia akan melakukan public participation method, ya, artinya dia akan berusaha untuk mengiklankan uh, emitennya atau sahamnya. Caranya gimana sih mengiklankan? Paling simpel itu adalah menaikkan harga, menaikkan volume, dan menaikkan berita. Gitu ya, ada 3 cara Spicer. Itu menaikkan harga, menaikkan volume, kemudian menaikkan berita. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat ya teman-teman, ketika fase awal public participation gitu, hari H misalnya laporan keuangan friend yang keluar ya pada hari kemarin, kita bisa lihat bahwa terdapat kenaikan luar biasa dari friend gitu ya, sampai membentuk tembus EMA 200-nya gitu ya, sehingga terjadi uh, antisipasi market yang berlebihan gitu ya. Kemudian hari ini kita bisa lihat turun gitu ya. Apakah yang terjadi pada masa itu ya? Jadi sebenarnya uh, market maker itu berusaha untuk supaya retail seperti kita itu notice bahwa saham ini ada dan baik gitu ya. Dia berusaha untuk itu. Tujuannya macam-macamnya. Ada yang tujuannya misalnya untuk perusahaannya supaya lebih banyak dikenal gitu ya. Ada yang tujuannya memang untuk mencari modal seperti pada right issue gitu ya. Ada yang memang tujuannya supaya mencari keuntungan ya, terutama pada insider trading ya. Nah, itu yang dilakukan, apa sih tujuan dari market maker-nya gitu ya. Terus habis itu teori lain mungkin akan lebih banyak dipelajari tentang technical analysis ya. Tapi intinya adalah akumulasi itu biasanya dia tidak banyak bergerak gitu ya. Harga tidak banyak bergerak, terus selain tidak banyak bergerak juga harga bisa aja dibawa naik atau dibawa turun pada saat akumulasi. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat bahwa contohnya pada saham uh, uh, MRED ya, misalnya Mustika Ratu itu ya, dia diakumulasi tapi dibawa turun lagi gitu ya. Terus sideways berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian habis itu dinaikkan gitu ya. Setelah itu muncullah candle yang tebal, terus volume yang naik besar-besaran gitu ya. Kemudian dia akan memasuki fase excess ya, artinya antisipasi dari retail berlebihan sehingga menaikkan harganya lebih dari targetnya. Kemudian habis itu dia melakukan distribusi secara perlahan atau cepat gitu ya. Kemudian setelah itu akan terjadi yang namanya panik gitu ya. Panik karena harganya sudah di bawah rata-rata orang-orang, sehingga semua orang berusaha untuk keluar dari saham itu ya. Jadi sebenarnya 3 fase ini yang harus dipahami teman-teman ya. Dari apa sih bandarmologi itu ya. Hmm. Apa itu konsep dari bandarmologi gitu ya? Jadi bandarmologi itu merupakan teknik indirect ya. Artinya kita nggak serta-merta melihat distribusi volumenya itu kemana aja per orang gitu ya. Tapi kita melihat secara indirect dari broker summary ya. Jadi ketika broker summary itu menunjukkan adanya akumulasi atau distribusi, itu menunjukkan adanya perubahan distribusi volumenya ya, yang indirect ya, yang tidak langsung gitu ya. Nah, bandar itu punya tujuan ya. Mungkin salah satu tujuannya misalnya mencari keuntungannya, dan dia punya informasi dan kekuatan berupa uang ya. Jadi dia punya kelebihan edge dibandingkan kita ya. Karena dia tahu ada informasi khusus yang mesti uh, dia tahu, sehingga dia tahan informasinya. Misalnya dia sudah tahu misalnya PTBA itu mengeluarkan LKQ2-nya itu naik luar biasa, dia berusaha mengumpulkan saham PTBA gitu ya, sehingga nanti dikerek pada saat keluar beritanya gitu ya, pada saat keluar laporan keuangan. Itu salah satu contoh penerapan bandarmologi ya. Jadi kita bisa melihat hal tersebut gitu ya. Kemudian dia punya uang ya, jadi dia punya uang yang lebih besar dibandingkan kita. Jadi melawan bandar sebagai retail adalah hal yang sia-sia ya. Jadi kita sebagai yang punya
tidak punya informasi dan tidak punya uang yang lebih banyak dari mereka, tentu saja kita berusaha untuk mengikutinya gitu ya. Tidak 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 etis lah ketika kita berusaha untuk melawan bandar gitu. Untuk profit taking lebih tinggi gitu ya. Jadi teknik bandar maunya itu prinsipnya adalah follow the big fish ya, seperti yang diulang-ulang oleh misalnya orang yang mengajar bandar mau lain. Sebenarnya prinsipnya adalah follow the big fish or follow the trend ya, kalau misalnya pada technical analysis gitu ya. Gitu. Karena dananya yang begitu besar, maka sulit bagi bandar untuk tidak diketahui oleh kita sebagai retail ya, melalui analisis distribusi volume yang tadi saya sebutkan gitu ya. Karena walaupun bandar tetap mencoba tidak terlihat, paling tidak rawan, sebenarnya uh, ya pasti akan terlihat karena dia entry-nya banyak ya. Gitu. Walaupun begitu, sebenarnya di Indonesia tuh proteksi terhadap uh, perbandaran ini cukup baik ya, karena di sini ada hukum-hukum tertentu, misalnya harus publish di atas 5% atau unusual market activity gitu ya, membatasi gerak bandar dan melindungi retail. Tetapi jangan salah ya, tapi sekarang sudah cukup modern di mana dia sudah paham bahwa kita mengetahui konsep bandar teknologi ini, jadi mungkin dia akan lebih distribusikan volumenya. Dulu misalnya Lo Keng Hong itu dia hanya punya kalau nggak salah empat broker kalau nggak salah yang dipakai LEP gitu ya. Tapi sekarang dia sudah punya banyak gitu ya, karena dia juga paham konsep teknologi ini. Jadi dia berusaha untuk tidak diikuti oleh orang-orang gitu ya. Ada satu teknik lagi, yaitu teknik di mana dia mewakilkan pembelian pada suatu badan lain, misalnya pada pembelian oleh NBS di bumi gitu ya. Itu kan berarti dia diwakilkan oleh seseorang, ini diwakilkan oleh badan ya, uh, di Swiss gitu ya, untuk membeli saham bumi gitu ya. Jadi namanya tidak keluar gitu ya. Kita pun nggak tahu sebenarnya diakumulasinya apakah segitu gitu ya. Seperti halnya hal lain, misalnya teman-teman mendapati saham IATA ya. Kalau IATA itu diperhatikan, itu sebenarnya dia kelihatannya hanya sedikit ya, yang punya bandar itu cuma berapa persen ya, 20% ya kalau saya, kecil ya, 10% apa berapa gitu ya. Padahal aslinya itu kalau teman-teman lihat bahwa ada banyak perusahaan luar negeri yang mempunyai saham di IATA ya. Coba lihat di uh, apa namanya, keterbukaan informasinya di situ, kebanyakan pemiliknya adalah suatu badan ya. Jadi sebenarnya IATA itu badannya lebih kuat gitu ya dibandingkan retailernya. Retailernya cuma sedikit gitu ya sebenarnya gitu ya. Jadi kenapa dia mudah sekali digerakkan ya, karena sebenarnya supply-nya sudah dikuasai oleh bandar tersebut ya. Jadi anggapan bahwa misalnya pada sebaran shareholder itu harus diteliti lebih lanjut ya. Apakah memang untuk pemilikannya itu benar-benar retailnya lebih banyak gitu ya. Kadang-kadang kita mendapati bahwa di balik uh, tulisan kepemilikan masyarakat itu, ternyata kepemilikan masyarakatnya itu kebanyakan institusi gitu ya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ada uh, berusaha ya market maker untuk tetap tidak diketahui walaupun aturannya sudah lebih banyak gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian mengapa ya market maker atau bandar itu diperlukan dalam suatu market ya, market saham ini? Karena bandar atau market maker itu adalah sebuah institusi atau badan atau perorangan ya, baik pengendali maupun pengendali yang menyediakan likuiditas ya. Artinya bandar ini sebenarnya fungsi utamanya adalah menyediakan likuiditas ya. Jadi tujuan utamanya itu tidak mesti hanya keuntungan ya. Jadi dia punya tujuan, salah satunya adalah menjaga likuiditas supaya tidak dikeluarkan oleh IDX misalnya ya. Karena ada batasan-batasan tertentu transaksi harian untuk dia bisa bertahan di sana gitu ya. Nah, bila saham tidak liquid, maka dia bisa terancam dikeluarkan dari indeks karena tidak memenuhi kriteria tertentu. Nah, untuk ini market maker memang diperlukan.
diperlukan gitu ya. Misalnya suatu perusahaan memang mau berusaha untuk masuk LQ45, dia akan berusaha untuk menaikkan harganya, kemudian menaikkan likuiditasnya supaya dia masuk ke LQ45 gitu ya. Kalau enggak, dia akan dikeluarkan. Ya. Selain itu, sebenarnya bandar ini diperlukan untuk aktivitas korporat tertentu ya. Misalnya, uh, yang paling kita sering dengar adalah window dressing ya. Window dressing ini apa? Adalah di mana perusahaan itu berusaha untuk tampil baik pada laporan keuangannya sehingga harga sahamnya yang masuk ke dalam laporan keuangan tahunannya itu dinaikkan gitu ya pada masa sebelum tutup tahun supaya menunjukkan bahwa oh ini perusahaannya profitable gitu ya sehingga menarik investor untuk berinvestasi juga menambah nilai goodwill pada perusahaan itu ya. Jadi itulah apa fungsi dari market maker atau bandar gitu ya. Selain itu sebenarnya market maker atau bandar ini itu juga merupakan badan perseorangan. Jika badan perseorangan atau badan yang mencari keuntungan gitu ya, dia akan berusaha untuk memanfaatkan informasi tertentu gitu ya. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya pada saham bumi gitu ya, dia sudah tahu bahwa ada kenaikan apa namanya kenaikan keuntungan pada laporan keuangannya sehingga dia beli sebelum itu kemudian jual ketika sudah hype ya bandar bumi gitu ya. Jadi seperti itu yang dilakukan insider trading. Jadi memang ada keuntungan-keuntungannya. Maksudnya dia punya fungsi utama adalah menyediakan likuiditas. Kemudian dia diperlukan untuk aktivitas korporat tertentu, misalnya IPO, issue, buyback. Kemudian dia juga diperlukan untuk apa namanya mencari keuntungan gitu ya, mencari modal dari capital market gitu ya, pasar modal atau pasar saham itu. Nah ini ya, jadi dia punya aktivitas korporat tertentu, misalnya menaikkan harga sahamnya saat right issue, misalnya seperti itu. Kenapa perlu dinaikkan gitu ya? Ketika right issue, maka dia sebenarnya menawarkan orang untuk menukar uangnya dengan sesuatu hal yang istilahnya secari kertas gitu ya, secari kertas. Right issue adalah seperti itu, jadi bukti kepemilikan saja gitu ya. Tapi nilainya tentu mendilusi kepemilikan orang yang sebelumnya gitu ya. Sehingga dia berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya sehingga warannya atau right issue-nya laku gitu ya. Sehingga orang mau menukarkan warannya dengan saham-saham yang sudah dinaikkan gitu ya. Atau sengaja menurunkan harga saham selama masa buyback ya. Misalnya pada saham mitra keluarga gitu ya. Mitra keluarga kita lihat banget bahwa dia sudah menetapkan bahwa dia akan buyback ketika di bawah harga 2.500. Maka dia market maker akan mempunyai fungsi adalah uh, mungkin menurunkan harganya ke harga kurang dari itu dan mengumpulkan sahamnya di area itu gitu. Itu salah satu fungsi daripada market maker gitu ya. Selain itu, mempercantik laporan keuangan dengan menaikkan harga saham pada akhir tahun untuk bulan Desember ya, untuk citra perusahaan gitu ya. Nah, kelemahan bandarmologi ya. Jadi bandarmologi itu tidak bisa kita gunakan sebagai patokan untuk menentukan target taking profit dan cut loss dan juga area beli gitu ya. Mungkin ada orang yang bilang ya, aku mau beli ketika bandar ini sudah mau akumulasi gitu ya. Aku mau beli ketika bandar akumulasi, kemudian aku mulai start jual ketika bandar distribusi. Cuman di sini kelemahannya adalah eh, akumulasi dan distribusi itu tidak punya hubungan atau asosiasi dengan naik turunnya harga. Gitu. Jadi bisa jadi ketika dia diakumulasi itu harganya turun. Gitu ya. Tergantung cara bandarnya, teknik dia dalam memainkan harga dan menciptakan likuiditas gitu ya. Kalau dia akumulasi dibuat turun bisa.
kalau diakumulasi buat naik juga bisa gitu ya. Jadi kita tidak bisa memastikan ketika dia akumulasi maka dia harus naik atau turun gitu ya. Jadi di sini poinnya adalah uh, yaitu sesuai dengan tujuan ya. Jadi kita harus paham bahwa di sini ada tujuan khususnya kenapa bandar itu melakukan akumulasi gitu ya, atau distribusi gitu. Misalnya untuk buyback gitu ya, maka dia akumulasinya akan bergerak turun gitu ya. Tapi kalau misalnya distribusi right issue, dia akumulasinya bergerak naik, kemudian nanti bisa jadi ketika dia distribusi masih tetap bergerak naik gitu ya. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa menentukan target profit ataupun cut loss ataupun di mana kita beli dengan menggunakan bandarmologi. Jadi bandarmologi itu bersifat konfirmatorik terhadap technical analysis ya. Seperti yang saya sering bilang ya, ketika misalnya fasenya sideways gitu ya. Ada akumulasi nih ketika fasenya naik gitu ya. Dan tiba-tiba dia turun dan sideways gitu ya. Misalnya kita dapatkan pada saham PTBA gitu ya. Kenapa dia turun, dia membentuk apa ini gitu ya. Kita bisa cek badan biologinya. Oh ternyata dia dikumpulkan gitu misalnya gitu ya. Atau pada saham PNLF ini dia naik masih diakumulasi. Ketika dia sideways panjang ternyata dia masih diakumulasi. Tapi volumenya memang turun gitu ya. Kemudian dia ganti market maker ya kalau istilah kita ya di sini dengan pennant patternnya, kemudian sekarang turun ya, maka kita bisa lihat ketika dia bergerak pada Fibonacci 50%-nya sekarang, maka kita harus lihat ketika dia sideways ini apakah dia dikumpulkan atau membentuk suatu distribusi. Kalau kita melihat bahwa dia dikumpulkan, kita bisa mungkin yakin bahwa dia kemungkinan akan naik kembali gitu. Itu simpelnya ya. Jadi bandarmologi itu kita nggak bisa pakai untuk menentukan target ataupun loss gitu ya, gitu cut loss. Jadi selain itu juga ketika kita dapatkan uh, emiten itu sedang akumulasi, misalnya ya ada saham yang sampai saat ini belum naik, misalnya Bank Ina ya. Bank Ina itu diakumulasi itu sejak awal tahun ya. Sampai sekarang dia harganya sideways gitu ya Bank Ina. Panjang banget gitu ya. Nah itu kita nggak tahu ya kapan dia tujuan akumulasinya itu apa. Karena bandarmologi kembali lagi bahwa tujuannya adalah untuk kepentingan perusahaan ya, corporate action gitu ya. Apa sih tujuan dia untuk akumulasi dari berita-berita yang ada, kita mungkin bisa menebak-nebak nih isunya dia akan melakukan right issue di kuartal ketiga tahun ini gitu ya. Jadi kemungkinan kenaikannya masih akan sampai ke kuartal ketiga gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi walaupun kita sudah melihat adanya akumulasi, kita tidak bisa serta-merta bahwa dalam waktu dekat ini akan naik gitu ya. Misalnya pada saham PNLF, siapa sangka ya pada saat harganya 110 diakumulasi, ternyata dia naiknya 1 tahun lagi gitu ya. 1 tahun lagi dan itu pun terus menerus tetap diakumulasi. Siapa yang sangka gitu ya kan seperti itu gitu ya. Jadi kita nggak bisa menentukan target gitu ya, kapan kita beli. Dan kita juga nggak bisa menentukan ini kapan kira-kira naik gitu ya. Karena benar-benar haknya oleh market maker ya, apa sih tujuannya gitu ya. Kan karena dia punya date tertentu ya. Corporate action itu punya target yang ditetapkan perusahaan dan itu biasanya rahasia ya. Jadi ini kelemahan dari bandarmologi yang mesti dipahami teman-teman ya. Jadi dia tidak bisa menentukan target gitu ya. Itu. Nah, insight-nya di sini adalah bila saham berfundamental baik, maka dia akan biasanya diakumulasinya perlahan ya. Kadang-kadang nggak kelihatan gitu ya. Tidak peduli akumulasinya diketahui orang banyak yang jadi markup, markdown terjadi beriringan, kadang-kadang tidak signifikan. Dan distribusinya pun berlangsung lama. Tapi kalau saham gorengan, ini ada insight kayak akumulasi akan terjadi juga diam-diam ya. Diam-diam banget gitu ya, sampai nggak kelihatan. Gitu.
dan kejadian markupnya signifikan dan cepat gitu ya. Kemudian dia lari kayak seorang pencuri gitu ya. Dia mengendap-endap gitu ya, kalau sama orang bandarnya mengendap-endap mengumpulkan, kemudian dia lari dengan cepat ya, distribusinya cepat, namun prosesnya lebih panjang dibandingkan proses markupnya gitu ya, dan melibatkan banyak markup gitu. Jadi berkali-kali dia mencuri. Ya. Oke, saya mau menjelaskan mungkin tentang teori market crisis ya. Ini penting ya, mungkin teman-teman yang belum terlalu paham ya. Jadi normal market activity itu seperti ini ya. Jadi dia nggak tahu apa, bandar doing nothing, jadi nggak ada polanya gitu ya. Tetapi kalau misalnya kumulasi itu dia akan cenderung terpusat gitu ya, terpusat pada salah satu daripada uh, broker tertentu gitu ya. Kalau distribusi juga sama gitu ya, distribusi ini akan dari terpusat akan mendistribusikan ke lebih banyak broker gitu ya. Jadi di sini adalah distribution phase gitu ya. Sedangkan markup itu lebih pada kenaikan dengan volume yang terdistribusi adil gitu ya, kanan kiri sama markup ya. Public participation biasanya akumulasi terjadi juga gitu ya. Broker yang sering digunakan juga teman-teman silakan hafalkan itu ya, yang digunakan retail gitu ya, kemudian yang digunakan bandar yang asing-asing gitu ya. Dan itu aja mungkin materinya. Untuk yang materi spesifiknya mungkin nanti teman-teman bisa dapatkan di uh, workshop bandarmologi how to trade gitu ya. Dan materinya hari ini sekian gitu ya. Cuman kita akan mencoba untuk menganalisis apa saja yang sudah diakumulasi kira-kira beberapa hari lalu gitu ya. Kita di grup ini kan saya sering share ya materi-materi yang kira-kira menarik gitu ya, saham yang kira-kira menarik. Jadi sahamnya misalnya Bina ya. Di sini yang pertama dikasih Bina ya. Bina itu sudah diakumulasi berbulan-bulan. Jadi ini tinggal tunggu tanggal naiknya aja sebenarnya. Dia itu mulai akumulasi di sini saudara. Kayak kelihatan mau di volumenya ya. Volumenya diakumulasi kayak sebenarnya di sini nih. So, di sini di sekitar sini lah. Di sini itu ya. Kemudian dia bawa turun, dia akumulasi lagi, kemudian dia sideways gitu ya, sideways tapi sambil diakumulasi gitu ya. Ini agak aneh sebenarnya gitu, diakumulasinya lama gitu ya, mungkin karena low liquidity juga ya. Jadi adanya low likuiditas yang seperti yang saya jelaskan kemarin sehingga menyebabkan akumulasinya berlangsung sideways lama gitu ya. Jadi ini menyebabkan kenaikannya lama gitu ya. Apalagi due date-nya masih lama ya. Dia bilang kuartal ketiga gitu ya. Jadi mungkin dekat-dekat ini akan terjadi apa namanya breakout gitu ya. Jadi dia akan membentuk misalnya head and shoulders ini ya, ataupun dia membentuk suatu pattern uh, yang menunjukkan bahwa dia akan bergerak naik. Tapi untuk sementara ini masih akumulasi dan ini bagus untuk teman-teman trade ya. Misalnya kalau misalnya mau tahan lebih lama gitu ya untuk Bina gitu ya. Terus yang menarik lagi di sini adalah sebenarnya adalah DGIG ya, yang kemarin kita coba bahas ya sebenarnya. Nah, DGIG ini sebenarnya mungkin kita bisa lihat dia buyback ya. Jadi ini teman-teman bisa pastikan dia mungkin akan naik gitu ya, karena dia berusaha untuk buyback gitu ya. Kita harus baca aturannya lagi. Cuman jika dia turun begini terus dia akumulasi, nah, buyback itu seperti yang saya bilang tujuannya adalah untuk mempertahankan harga atau menaikkan harga gitu ya. Jadi dia merasa perusahaan merasa harganya itu under value sehingga dia akan berusaha mengumpulkan untuk tujuannya adalah mempertahankan harganya dan menaikkan harganya. Jadi ini adalah saham yang baik gitu ya. Secara teknikal juga dia membentukkan triple bottom gitu ya, dan ini
akumulasinya bagus sehingga kita bisa entry ya teman-teman, bisa breakout di daerah ini, sudah breakout ya. Jadi saham ini bisa dibeli ya kalau teman-teman. Mungkin targetnya kalau menurut saya dia akan sampai ke harga di mana harga sebelumnya, karena tujuannya adalah untuk mempertahankan mungkin di daerah 149 sampai 150 gitu ya. Jadi ini adalah salah satu saham yang menarik gitu ya. Kemudian contohnya lagi Wika ya, Wika. Nah ini yang unik ya sebenarnya. Semua konstruksi itu semuanya diakumulasi ya. Jadi ada Wika, ada PTPP, terus ada Waskita, itu semuanya diakumulasi, dan ini pun sudah breakout gitu ya. Sudah breakout, nilai akumulasinya masih tetap di daerah sini ya. Berarti mungkin dia akan mengharapkan kita TP-nya di daerah 1100 ya. Cuman kalau di level ini menurut saya bukan hal yang bijak untuk entry ya, karena dia sudah berada di tengah puncak ya. Itu apa sih corporate action yang muncul mungkin di Wika ya? Ini yang kita nggak tahu ya sebenarnya. Apa yang dia mau tradingkan gitu ya. Berita apa sih yang kita corporate action, apakah yang kira-kira uh, berkaitan dengan Wika ya. Misalnya kadang-kadang kalau Wika itu insider trading ya. Misalnya orang dalamnya atau Wikanya sendiri itu punya kontrak yang kemungkinan besar jadi gitu ya. Jadi karena itu dia mengumpulkan sehingga nanti pada saat keluar beritanya dia sudah bisa melakukan insider trading untuk membeli gitu ya, untuk menjual, mendistribusikannya. Jadi koin Wika saham ini. Oke, jadi ya misalnya kalau apa namanya, konstruksi itu biasanya dia ada kaitannya dengan kontrak-kontrak atau bukan cash flow, apa ya, kontrak-kontrak, ataupun dia disuntik dana oleh pemerintah. Itu juga merupakan suatu berita yang bisa berdampak positif secara fundamental yang hanya diketahui oleh orang yang memiliki informasi lebih awal gitu ya. Jadi konstruksi itu rata-rata seperti itu ya. Jadi dia nggak punya berita yang wah banget untuk bisa gitu ya kita pakai gitu ya. Selain itu misalnya kita lihat lagi misalnya saham trend. Saham trend ini kita pernah masuk ke dalam akumulasi gitu. Dan itu masuk akumulasi bulan lalu, minggu lalu, 2 minggu lalu ya. Nah ini minggu ini ya. Nih masuk frame ya, jadi frame masuk di minggu dapat 2 minggu lalu. Ini merupakan suatu bentuk insider trading ya, di mana beritanya udah keluar ya. Makanya kemarin itu saya udah bilang ya, ini beritanya udah keluar dan dia sudah akumulasi ya. Akumulasinya sudah berjalan 2 minggu lalu gitu ya teman-teman, di sini contohnya frame gitu ya. Dia sudah berjalan 2 minggu lalu. Di sini kita bisa lihat bahwa dia sudah turnaround ya. Ini beritanya laba bersih baru pertama kali ya, sejak beberapa tahun laba bersih 54,6 ya, sejak Juni 2016. Jadi ini merupakan suatu berita turnaround yang sangat baik gitu ya bagi fund gitu. Jadi ini salah satu bentuk apa namanya, insider trading gitu ya. Terus ada lagi right issue ya, misalnya Befik ya. Befik itu right issue-nya baru-baru ini. Bisa lihat ya. Befik right issue baru-baru ini. Berita right issue-nya itu nah ini sebenarnya belum sampai target ya. Right issue-nya Befik. Right issue-nya sebesar 150 ya di sini. Dia masih di bawah ya. Kapan ini dilakukan? Right issue-nya kalau nggak salah hari ini. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan ketika dia right issue dan dia belum ini kan sudah berita right issue-nya itu di sekitaran sini ya, di sekitaran sini. Jadi ketika dia menceritakan bahwa dia right issue, ya di sini. Coba kita lihat yang paling awal beritanya. Sini bisa lihat paling awal kapan sih dia muncul berita itu? September 2021, April 2022 nih.
sorry, dan ini WBTN. Jadi kadang-kadang juga ada bias ya, contohnya kayak ini ya, biasanya. Ini ada rumor yang tidak benar gitu ya, rumor yang tidak benar, kemudian dia membiaskan bahwa ya isu di balik itu ya. Ini udah September 2021, isu dan divestasi 2022. Ini beritanya sejak 2021 September gitu ya, sudah dikumpulkan gitu ya. Sebelum keluar berita pertama kali di bulan September. Sini. Ya, dia pasti dibawa naik dulu gitu ya. Terus habis itu diturunkan. Turunkan. Nah, dia akan dibawa naik lagi kapan gitu ya. Pada saat transaction date-nya selesai gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini akan membentuk rounding ya. Nah, kita harus cek ya di Bullfig ini, rounding ini di sini sebenarnya sebelum roundingnya ya. Kalau teman-teman mau spekulatif gitu ya, sebenarnya pada saat di sini apakah diakumulasi? Jika di sini diakumulasi, maka dia akan punya target menaikkan lagi gitu ya pada saat tradingnya selesai, trading end. Jadi kalau saya Rekisu itu punya tanggal-tanggal tertentu ya, tanggal keluarnya waran gitu ya, keluarnya rights-nya. Kemudian habis itu tanggal trading start-nya gitu ya, trading start-nya kapan. Kemudian tanggal tanggal trading end, kemudian ada tanggal pelaksanaan waran. Jadi biasanya dia akan dinaikkan harganya ketika tanggal hari terakhir warannya gitu ya, hari terakhir warannya. Mungkin di dekat-dekat target 150 gitu ya. Kemudian habis itu ketika selesai trading start kita bisa melihat apa namanya? Bukan trading start, apa namanya? Harga pada saat tanggal pelaksanaan waran itu dia akan cenderung turun gitu ya. Kenapa? Karena dari situlah mulai terdilusi sahamnya gitu ya. Jadi dilusi gitu. Jadi dia kemungkinan akan dinaikkan sampai apa namanya? Tradingnya selesai gitu ya. Entah pada akhirnya atau beberapa hari setelah sebelumnya gitu ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu kalau misalnya mau spekulatif gitu ya. Tapi bisa aja salah gitu ya karena taktiknya kadang-kadang beda gitu, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi dia dinaikkan di awal berita gitu ya, diturunkan terus dia habis itu naik. Contoh aja IATA, sebenarnya IATA juga sebenarnya sama ya. IATA itu berita isunya sudah lama ya, sudah lama dinaikkan kemudian sekarang distribusi gitu ya. Isunya belum selesai sampai sekarang, belum ada pengumuman isunya. Nah, kita bisa lihat nanti trading startnya kapan gitu ya. Trading startnya kapan mungkin akan berada di sini area harganya ya, area harga warannya gitu ya, harga pelaksanaannya di sini, sekitar sini gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui dari waran ini, sifat dari waran ini adalah atau right issue ini adalah sifatnya selalu negatif terhadap perusahaan gitu ya, kecuali kecil ya, misalnya cuma 5% dari saham gitu ya. Tapi kalau yang besar-besar dilusinya kayak lebih dari 50%, 40% aja itu dia akan membawa uh, harga itu turun lebih jauh. Simpelnya karena orang yang sudah beli waran dia akan berusaha untuk menjual lagi ya warannya. Jadi lebih banyak supply-nya dibandingkan demand-nya karena orang sudah punya banyak warannya yang sudah terlaksana jadi saham. Jadi dia akan mencoba untuk distribusi juga dilakukan detail. Jadi dia selalu akan berdampak negatif dari sahamnya. Berbalikan dengan itu adalah buyback gitu ya, dimana buyback ini dia punya efek akan naik gitu ya, akan menaikkan harga atau paling tidak mempertahankan harganya sebelum daripada buyback itu gitu ya. Lanjut ya, Cepin ya, LCP gitu ya. Apalagi ya kemarin tuh sempat PTWA dikumpulin sampai sekarang juga masih gitu ya. Medco juga dikumpulin, kenapa ini ya, Medco dikumpulin. Medco itu kebanyakan dilakukan karena insider trading itu ya, jadi dia dividen kah atau dia
namanya keuntungan, ya LK-nya bagus gitu ya, kayak gini-gini ya. Jadi itu sesuatu yang bisa ditebaknya akumulasinya karena apa gitu ya, terjadinya selanjutnya apa. Jadi tugas teman-teman ketika bandarmologi itu memastikan dulu sebenarnya tujuan bandar melakukan akumulasi buat apa sih? Apakah satu dia ada hubungannya dengan buyback? Jangan tidak tahu alasannya, karena kalau teman-teman tidak tahu alasannya, maka teman-teman tidak tahu kira-kira arahnya mau dibawa kemana. Kalau saya teman-teman tahu misalnya dia akan buyback misalnya gitu ya, arahnya kemungkinan akan gitu ya. Kalau right issue, kalau misalnya udah di tengah-tengah mau right issue, biasanya harganya akan turun, cenderung turun gitu ya, dibandingkan pada saat dia akan dinaikkan dulu gitu harganya untuk menjaga kepemilikan daripada pemilik yang sebelumnya gitu ya, ilusinya gitu. Terus habis itu setelah mencari corporate action itu yang berhubungan, habis itu kita bisa melihat technical analysis yang seperti apa ya, misalnya the gig yang tadi saya bilang, technicalnya ini bagus, bisa entry gitu ya, karena dia baru saja breakout gitu ya, contohnya kayak gini. Terus ada misalnya Wika tadi ya, Wika ternyata walaupun dia diakumulasi tapi dia teknikalnya menuju ke area di mana sudah ekstensi ya daripada triple bottomnya atau shoulder share gitu ya. Jadi ini ya nggak bagus buat kita entry karena bisa jadi dia terhalang sama teknikalnya gitu ya. Misalnya saham misalnya Jekon ya, Jekon. Nah, Jekon ini kita bisa lihat ya, dia sebenarnya diakumulasinya lama karena dia low liquidity ya di sini. Dia sudah masuk kalau nggak salah sudah lama Jekon. Ya, saya nggak punya datanya nanti. Jekon ini kalau nggak salah sudah diakumulasi lama gitu ya. Dia karena low liquidity lama, jadi dia naik sekarang. Nah, di sini dia sudah tidak ada tanda-tanda akumulasi lagi, jadi ini hanya ekses ya. Jadi saya mau tunjukkan public participation ya. Di sini bisa lihat dia memulai public participation dengan ini, menaikkan harga tiba-tiba, kemudian volumenya juga dinaikkan. Ya. Terus dia sudah mulai melakukan aksesnya gitu ya. Akses ditradingkan, sekarang membentuk yang namanya engulfing ya, bearish engulfing gitu ya, dengan Marubozu yang kuat gitu ya. Sini Marubozu terus volumenya cukup gitu ya. Kemudian di sini dia engulfing ya, engulfing yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi ini bisa dinyatakan mungkin dia akan distribusi. Kita coba lihat lagi ya contoh distribusi ya. Saya mau buka ajaib ya. Karena saya punya ini cuma ajaib sama MOS, Mandiri Sekuritas. Jadi cuma saya pakai buat ini doang. Lihat, jadi nggak ada duitnya. No, terus setnya tadi apa ya, Jekon ya, misalnya Jekon. Apakah hari ini dia distribusi gitu ya? Berdasarkan summary kita bisa lihat ini, jangan lupa ini dinetkan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, jadi kakak dialognya 113, ini belinya malah lebih banyak ya. Jadi ini bisa jadi akumulasi enggak ya gitu ya. Bisa jadi tapi ini tidak signifikan ya akumulasinya. Ini lebih cenderung mungkin arahnya uh, small ya akumulasinya ya. Ini masih indefinite gitu ya. Apakah ini pembeliannya memang definite gitu ya. Tapi ini arahnya mungkin masih baik gitu ya. Masih baik. Kita lihat kemarin-kemarin apakah dia dilakukan akumulasi. Nah, di sini 243K. Di sini 223. Ini markup ya. Ini markup. Artinya kanan kiri oke ya. Kanan kiri sama kurang lebih gitu ya. Kanan kiri oke. Mungkin ada sedikit distribusi kecil gitu. Kalau saya di sini. Kanan kiri oke berarti artinya markup. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi teman-teman penerapannya adalah melihat gitu ya. Misalnya ada price action kayak gini gitu ya. Apa sih yang dilakukan orang lain gitu ya. Bandarnya, market makernya. Di sini kelihatannya dia maaf gitu ya, terus di sini dia
sedikit akumulasi gitu ya. Sedikit akumulasi di ujungnya. Cuma bisa jadi besok dia naik distribusi gitu ya, jadi impas gitu ya. Jadi dia masih tetap melakukan distribusi gitu. Nanti kita harus lihat ya seperti apa ini, tapi ini secara teknikal jelek ya tandanya. Artinya besok mungkin turun, kalau dia turun mungkin sampai di level ini, terus habis itu kita lihat apa namanya metodologinya di level ini itu, misalnya Jekon ya yang populer ini kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh yang baik gitu ya. Kalau dia di level bawah sini di 106, level sekitar 50 sampai 60 Fibonacci-nya ya, kita harus lihat ya kira-kira dia akumulasi atau distribusi. Kalau dia distribusi mungkin dia akan bisa jadi di bawah naik sebentar terus turun. Jadi mending tidak entry. Pada saat begini juga saya sih nggak cenderung entry karena seperti yang saya bilang ya, Bandermall gitu tidak bisa sama sekali kita pakai untuk uh, pada saat kita entry atau TP. Jadi tidak bisa kita pakai entry atau TP. Kita coba lihat bumi ya. Bumi apa sih yang terjadi pada bumi hari ini gitu ya. Hari ini naik ya, engulfing juga gitu ya. Ini tapi dia nggak signifikan kenaikannya itu. Apa yang terjadi di bumi misalnya? Bumi tapi dia mencatatkan apa namanya forenya tiba-tiba turun 4 juta ya. Jadi ya agak was-was sih kita lihat ya. Misalnya pada berapa summary bumi ini dari tanggal kita lihat ya. Apa sih yang dilakukan dari tanggal 8 nih? Dari tanggal 9 sorry. Di tanggal 9 apa sih yang dilakukan gitu, oleh market maker gitu ya. Kayak gini kita intip gitu ya. Kita lihat di sini akumulasi ternyata ya. Ini 5,81, ini yang lebih besar gitu. Ini artinya dua saham ini diserap oleh satu broker. 16,6 ini. Jadi ini namanya salah satu bentuk mendefinisikan bahwa ini akumulasi seperti itu. Apa sih yang terjadi? Misalnya kita hilangkan candle panjang ini. Berarti kita naikkan ke 10, 10. Apa sih yang terjadi? Small accumulation. Akumulasi masih terjadi, tapi enggak ini markup. Ini markup atau markdown. Markup atau markdown. Kita bisa lihat ini hampir imbang ya. 5, 5, 7, 3, 10, 10 gitu ya. Jadi hampir imbang. 3,47, 4,5. Jadi kanan kiri oke. Kemungkinan ini ke bawah. Ini markdown ya. Ini yang terjadi adalah markdown di sini. Sampai hari ini apakah dia masih markdown? Kita lihat ya. Hari ini 16 gitu. 16 di sini kita bisa lihat ya ini masih markup juga. Artinya ini menetralkan kejadian penurunan. Kan kejadian penurunan hari ini ya. Jadi hari ini bandar cenderung mempertahankan volume saja gitu dan menaikkan harga gitu ya. Iya, tapi ini agak small akumulasi ya. Karena ini 9, ini 2. Small akumulasi. Ini 6, ini 1, gitu ya. Jadi walaupun dia secara foreign flow itu turun misalnya ya, 4, sekian juta ya, kalau nggak salah hari ini bumi, tapi saham ini masih small accumulation ya secara umum, small accumulation pada level ini, jadi masih sebenarnya masih bisa swing ya. Nah seperti yang saya bilang, mungkin teman-teman yang sudah entry ya kemarinnya di 124 127 udah bisa let the profit run gitu ya sampai mungkin 143 gitu ya, 148 gitu ya. Mungkin tertingginya mungkin belum bisa 148 dulu lah gitu kalau mau swing gitu ya. Tapi kalau misalnya mau tren ya, kalau ikut trennya maka itu sudah beli di lawan-lawannya ya. Artinya dia akan turun lagi tapi higher dulu. Jadi itu let the profit run sampai puas. Ini nggak tahu sampai kapan dulu trennya naik gitu ya. Tapi masih baik. Tapi jangan lupa ya ada berita yang nggak enak gitu ya tentang BLU gitu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Kalau saya sih cenderung mainnya kalau kayak gini
swing aja gitu ya, karena saya sangat khawatir ya sekarang kondisi apa komoditasnya, karena kita ditempatkan pada posisi resesi gitu ya, ada posisi resesi, ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tiba-tiba mendadak gitu ya, terus karena respon dari resesi atau perang gitu ya, perang resesi yang mendadak juga gitu ya, jadi lebih uh, lebih hemat, lebih bijaksana ketika kita swing aja untuk saham-saham dengan volatilitas tinggi kayak bumi gitu ya, trading gitu daripada investing gitu ya. Cuman kalau teman-teman mau trend follower yang mau ikut aja, mungkin bisa set up trend stop loss ya, artinya ketika dia turun 5% udah cut profit gitu ya. Jadi itu salah satu tekniknya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih kalau saya lihat-lihat untuk hari ini. Semoga membantu ya untuk kita bersama-sama. Yang mau saya bahas lagi, ini mungkin saham SEM gitu ya. Kenapa ini SEM bagus? SEM ini adalah saham pilihan buat alumni bandarmologi gitu ya, yang saya grupnya khusus alumni. Nah, di sini saya udah gambarkan teknikalnya dan baik, juga sudah saya share di komunitas Go Invest ya. Di sini dia kemarin markdown gitu ya, ikuti akumulasi, kemarin bisa sempat, sekarang juga masih bisa sempat beli gitu ya teman-teman ya, dan TP-nya ada setia di sini gitu ya, dan risk ratio-nya cukup mumpuni. Nah, dia kenapa seperti ini, karena dia ada hubungannya dengan ini gitu ya. Terus BP, nah ini BP ini mual ya, dikocok-kocok ya, karena turun naik terus ya teman-teman ya. Ada yang nggak tahan, saya bilang kalau saya udah sampai 200 TP aja gitu ya, sampai 200 mudah-mudahan beli OTP gitu ya. Nah, ini dia cenderung volumenya kayak sisir sebenarnya ya. Ini curiga repo ya, kita harus lihat keputusannya nanti pada rapat umum pemegang saham yang selanjutnya. Maksudnya apa sih menjaminkan seluruh aset, apakah menjaminkan saham ini gitu ya. Kalau menjaminkan saham ini berarti ini terkonfirm bahwa ini adalah bentuk dari menaikkan likuiditas ya, likuiditas itu, sehingga menyebabkan kenaikan harga saham gitu. Tentu saja kenaikan ini menurut saya belum akan puncaknya gitu ya. Puncak dari kenaikannya karena satu, dia nggak bulat gitu ya. Simpel ya, bisa jadi repo itu biasanya target target harganya itu bulat gitu ya. Dan satu, dia akan cenderung stabil ketika dia matur gitu ya. Ketika dia matur, kalau dia masih choppy kayak gini, masih banyak turun naiknya, maka dia cenderungnya belum matur posisinya gitu ya. Contohnya di saham Boga ini ya, kalau dia matur dia cenderung candlenya nggak choppy. Transaksi hariannya tinggi, tapi dia di bawahnya tetap aja gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya dia belum matur, di harga yang belum matur, dia kayak gini. Gitu. Jadi menurut saya ini harganya belum matur, belum sampai ke targetnya. Kok BP? Jadi itu teman-teman. Jadi ya makanya saya bisa targetin segitu ya kan, kayak gitu. Nah, in case dia memang repo masih bisa masuk gitu ya. In case dia repo, tapi kalau misalnya dia memang nggak repo ya, berarti masih bisa swing high lagi gitu ya. Walaupun ini kita lihat dia sudah mencapai titik ketiga ya. Titik ketiga kan masih ada swing high sekali lagi untuk membentuk gelombang correction wave puncak yang kedua gitu ya, sebelum dia turun ke bawah atau membentuk kira-kira double topnya gitu ya. Gitu, jadi masih ada kesempatan untuk swing high sekali lagi. Apalagi kalau saya lihat di sini dikumpulkan ya. Dari tanggal sekian kita coba cek ya, salah satu bentuk penerapannya. Misalnya tanggal 4 Agustus ya, kita lihat sini. So,
Nah, ini adalah salah satu emiten yang sangat sensitif ya ketika dibahas ya. Ketika dibahas, sering dibahas dia tiba-tiba turun. Jadi harus hati-hati. Ini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Sejak tanggal berapa tadi? 4, 8, 4 Agustus. So, di tanggal 4 Agustus dia turun ya. Nah, ini kita lihat ya. Akumulasinya gede banget. Gitu ya. Kalau ini itu. Tapi agak aneh sih sebenarnya. Karena yang transaksi itu sebenarnya broker-broker yang nggak jelas gitu ya. Broker nggak jelas sebenarnya. 3, 7, 7 tambah 4, ada sebenarnya sih 11, 11 tambah 6, 17, 17 tambah 8, 25, 25 tambah 15, 25 tambah 14, 40 ya sama itu. Jadi ini udah masih di sini. Ini enggak, ini sebenarnya dia sepertinya do nothing, mempertahankan likuidasi saja gitu ya sebenarnya kayaknya. Tapi kalau secara tiganya dia masih akumulasi. Kalau ya kalau udah tanda-tanda distribusi belum, tanda-tanda distribusi juga. Jadi oke lah, masih oke untuk kita trading. Dan ini juga jaraknya nggak terlalu jauh-jauh. Misalnya 169 dan 22 gitu ya. Oke. MDLN, saya nggak tahu nih MDLN ini apa ya. Apakah dia diakumulasi? Kita lihat dulu. Saya suka lihat teknikal, karena dari teknikal tuh sebenarnya kita bisa memperkirakan dia diakumulasi atau enggak ya. MDLN ya. Hmm. Ya, ini kita bisa lihat gimana sih cara melihat ini. Kita dalam memeriksa broker summary juga kita harus lihat di price actionnya ya. Misalnya dia naik, kalau naik ini, misalnya dari sini ya naik. Ini dia ngapain sih gitu ya. Jadi pada price actionnya, bukan pada tentang waktu 1 minggu, 2 minggu. Tapi pada price actionnya. Tadi saya tunjukkan sideways atau tiba-tiba naik. Nggak tahu kenapa gitu ya. Itu harus kita lihat. Misalnya dari tanggal 8 Agustus sampai 16 Agustus. Kita bisa lihat di sini 8 Agustus sampai 16 Agustus ya. Akumulasi. Kok ini sih Wiki? Bukan. Dia lanjut. 8 sampai 16 ya. 22, 193 distribusi. Ini distribusi. Ya. Distribusi kecil. Sedikit. Distribusi kecil. Jadi ya ini aksesnya. Jadi kemungkinan dia akan koreksi lagi. Jadi ini kayaknya udah selesai. Udah sampai puncak sini. Gitu ya. Jadi untuk MDLN ini masih belum ada indikasi kalau secara bandarmologi untuk naik lagi. Mungkin dia akan jatuh ke relikuidasi di sini dulu. Baru kita lihat ya, kira-kira bandarnya mau ngapain. Kalau dalam tren sih masih tren uptrend, tren di channel bawah. Ya. Oke, mungkin itu aja ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh ya tentang bandarmologi. Mumpung saya masih ada waktu gitu ya, 5 menit lagi. Itu. Kalau saya ada yang mau tanya tentang bandarmologi, silakan. Mau di chat boleh atau mau via apa namanya ngomong juga silakan. Ada yang typing. Kalau nggak ada berarti ada ya.
Ada kayaknya Hats nih mau typing sesuatu, Google Hats. Oh ya, siapa tahu saya mau bisa bantu ya. Terus sama apa lagi? Plan ya. Plan kayaknya distribusi kita. Harusnya distribusi. Nah ini, ya ini distribusi. Oke oke. Sudah mulai distribusi. DPD, DP, divisi. Oke, udah mulai distribusi atau kayak. Pada sebelumnya kumulasi. On the chat ada CP, Chen sama ada CP. Coba kita lihat ya. Oh, Chen. Hmm. Eh, ya Sen ini saya nggak ngerti ya. Eh, kayaknya masuk list ya. Kayaknya saya pernah baca di list. Hmm, susah ya kalau kayak gini ya. Karena dia nggak punya price action tertentu yang bagus gitu ya. Kecuali kita mau lihat dia sideways ngapain di sini, di sini. Sidewaysnya ngapain dari tanggal 6 Juli gitu ya. Sen. Dari tanggal 6 Juli jauh juga. Hmm. Ya small accumulation sih. Nah, enggak juga sih ini, agak distribusi, sorry. Distribusi atau do nothing. Ya gitu ya, distribusi atau do nothing. Do nothing ya, bisa jadi do nothing aja sih sebenarnya. Do nothing mempertahankan harganya di situ aja gitu ya. Jadi belum ada apa-apa nih desain gitu ya. Enggak ada yang menarik. Terus apakah bandarmologi dalam bandarmologi apakah foreign from dipertimbangkan Pak? Jadi kalau teorinya dulu, ini kan saya dulu alumni CTS sebenarnya. Saya pernah belajar di CTS, jadi bandarmologi itu turunannya foreign flow ya. Turunannya foreign flow, karena dia kan juga sebenarnya metode untuk menganalisis distribusi volumenya gitu ya. Kemana sih, siapa sih yang memiliki gitu ya. Uh, Foreign flow ini dia harus jadi teorinya harus punya kekuatan foreign flow kurang lebih 25%. Jadi istilahnya dia harus ada badan asing atau yang disebut foreign itu 25% di sahamnya gitu, minimal. Gitu. Kalau yang kecil-kecil kayak di Sen ini paling cuma 1-2% gitu ya, maka dia nggak bisa kita anggap berpengaruh terhadap nilai suatu saham gitu ya. Bumi misalnya itu mulai naik ya, dia punya pengaruh ke foreign flow-nya, tapi dia lebih banyak sekarang lokal ya, market maker-nya lokal gitu. Kalau foreign flow-nya memang mulai naik, tapi agak-agak nggak pengaruh. Coba aja lihat teman-teman di apa namanya di foreign flow historinya Bumi ya. Ketika dia naik belum tentu foreign flow-nya naik gitu ya, bisa jadi foreign flow-nya distribusi contohnya kayak sekarang itu. Jadi analisisnya sedikit berbeda foreign flow ya. Jadi foreign flow itu cuma pengen tahu harus harus biasanya dia pelan-pelan ya, jadi dia harus dalam suatu time frame tertentu gitu ya. Melihat foreign flow satu itu, dua dia harus punya asosiasi atau istilahnya uh, bandar itu kan punya menguasai supply gitu. Jadi dia harus punya 25% minimal daripada pengaruhnya terhadap saham tersebut gitu ya.
Jadi itu yang perlu digarisbawahi ketika kita memakai analisa foreign flow gitu ya. Tetapi kalau misalnya kurang dari eh, itu harus menggunakan bandarmologi gitu ya untuk menganalisa perbandaran. Kalau foreign flow nanti bias gitu ya, karena bisa jadi nggak ngaruh gitu ya foreign flow. Ini bumi ini ya istilahnya dia masih belum terpengaruh sih, karena di sini kita bisa lihat asosiasinya masih rendah ya. Ketika dia turun, ketika dia banyak jual, bisa jadi naik atau bisa jadi turun gitu ya. Jadi ini agak bingung nih kalau misalnya bumi dikaitkan dengan foreign flow, tapi setahu saya ini bandarnya masih bandar lokal. Jadi pemiliknya sendiri gitu ya, masih bandar. Jadi foreign flow dipertimbangkan ketika yang tadi itu saya bilang ya, memang bandarnya adalah foreign gitu ya. Bisa di manakah itu bandar foreign? Bisa di BBCA, yang blue chip sebenarnya, BBCA, terus BBRI gitu ya, TBA gitu, TBA juga, terus UNTR gitu ya, UNTR itu signifikan banget gitu ya, signifikan banget jadi UNTR terus UTNG gitu ya. Kalau kita lihat dia banyak jual, maka bisa dipastikan ya ke bawah gitu ya. Gitu. Jadi itu membahas tentang foreign flow gitu ya. Jadi dia turunannya bandarologi gitu ya. Mungkin nanti materinya tentang workshop akan saya tambahkan ya. Menarik. Soalnya kemarin kayaknya belum saya masukkan gitu ke dalam materi bandarologi workshop yang full ya. Jadi nanti mungkin saya akan tambahkan tentang foreign flow gitu. Jadi ada pengaruhnya, dipertimbangkan jika memang kepemilikannya di saham tersebut. Tapi kalau kecil ya lupakan saja gitu. Oke, itu aja. Uh, Oke, mungkin sudah lewat waktunya ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah join ke edisi spesial 17 Agustus hari ini gitu ya, live dengan adanya introduction tentang bandarmologi gitu ya. Sini ada beberapa saham yang kita tadi sudah bahas gitu ya, bisa teman-teman pakai buat analisis bagaimana cara memakai analisis bandarmologinya juga kan saya udah tunjukkannya secara praktis gitu ya. Pertama dia kita harus menentukan saham-saham kira-kira yang bandarmologi bagus itu apa. Kemudian kita harus lihat price action, melihat TA technical analysis seperti apa gitu ya. Kemudian kita mencari price action yang tepat di situ ya, yang bisa kita pakai untuk analisis bandarmologi. Jadi kita harus mengcapture gambar itu dengan tepat gitu ya, price action yang tepat. Kadang-kadang kita terlalu panjang jangka waktunya sehingga tidak kelihatan apa-apa oleh bandar gitu ya. Jadi kita harus capture tepat sehingga kita bisa tahu gerak geriknya dengan tepat gitu ya. Misalnya pada price action tertentu gitu. Kenaikan tertentu kita melihat kenaikan ini valid atau enggak secara bandarmologi. Jadi itu yang penting gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk mencari apa mengkaitkan corporate action yang kira-kira arahnya kemana. Jangan sampai memang dia di repo atau bagaimana sehingga kenaikannya itu nggak valid gitu ya. Atau dia memang tujuannya untuk menurunkan malah kita beli di puncaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya pada buyback kita ternyata ada berita buyback kita beli sahamnya di bawah turun karena dia kan memang targetnya kan membeli dengan harga murah. Gitu. Kemudian menaikkan belakangan kalau kita cenderung rugi. Jadi kita harus melihat dulu action course-nya seperti apa, terus corporate action-nya apa. Gitu ya. Itu yang penting dalam penggunaan teknologi dan juga jangan sampai menjadikan teknologi sebagai target ya. Jadi artinya aku mau area belinya di sini, aku mau distribusinya di sini, aku mau akumulasinya di sini berdasarkan teknologi itu nggak tepat. Lebih tepat menggunakan karena kita nggak tahu vendor mau ngapain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat partisipasi teman-teman. Semoga membantu ya. Happy 17-an Merdeka. Terima kasih.